Penguasa Kuil Surgawi, Bab 261. Tidak berhasil, Tians, kenapa tidak berhasil? Tians, kamu harus tahu bahwa sekuat apapun Kuil Surgawi kamu, akan sangat sulit jika kamu tidak mendapat dukungan dari negara besar di belakangnya. Kamu, tetua ketiga juga mengerutkan kening saat ini. Dia menghibur Xiao Tians. Niat bulat dari para tetua mereka adalah untuk membiarkan Kuil Surgawi dikanonisasi oleh Kerajaan Naga. Dengan cara ini, Kuil Surgawi pasti akan mengantarkan tahap perkembangan yang lebih cepat lagi, dan bahkan mungkin benar-benar menjadi kekuatan hegemonik teratas dunia di masa depan. Tapi Xiao Tians menolak. Pada saat ini, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang ke arah tetua ketiga yang cemas dan berkata kepada negara-negara yang berperang panjang, "Tidak, saya menerima keinginan Anda." Namun, Kuil Tianshan tidak menerima kanonisasi naga. Kerajaan dan tidak setuju dengan kerajaan naga. Diikat bersama, ini adalah kepentingan terbaik untuk Longguo, kan? Kedua kakek harus mengerti. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, tetua ketiga dan negara-negara berperang panjang tertegun sejenak. Lalu keduanya terdiam. Ya, Xiao Tians benar. Demi kepentingan kerajaan naga, Kuil Surga selalu mempertahankan identitas independennya di medan perang di luar wilayah. Bagaimanapun, Kuil Tianshan yang menjaga sikap mandiri seringkali tidak perlu dibatasi dan lebih bebas. Terlebih lagi, ketika kerajaan naga menghadapi kesulitan, Kuil Tianshan dapat datang membantu kapan saja. Namun, orang-orang tua ini merasa bahwa Xiao Tians telah berbuat terlalu banyak. Bagaimana mereka bisa menenangkan sang pahlawan? Tians, kita, tetua ketiga memandang Xiao Tians dengan mata yang rumit. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tetua ketiga, ini adalah pilihanku sendiri. Dan dalam hatiku aku memiliki perasaan bahwa jalan kaisar sejatiku tidak boleh dikaitkan dengan takdir nasional kerajaan naga. Jika diikat secara paksa, itu akan sangat sulit. Mungkin akan ada masalah." Xiao Tians mengerutkan kening. Apa yang dia katakan itu benar. Ketika tetua ketiga memberitahu negara-negara berperang panjang tentang kanonisasi, dia merasa sangat tidak enak di hatinya. Perasaan itu secara samar-samar memberitahunya bahwa mengambil jalan takdir nasional kerajaan naga adalah tindakan yang salah. Bukan karena jalan itu tidak kuat, tapi sepertinya tidak cocok untuk Kuil Surgawi. Akankah cara kaisarmu yang sebenarnya mengecualikan takdir nasional kerajaan naga? Long Zhanguo mengerutkan kening dan bertanya pada Xiao Tians. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga, dan raut wajah Xiao Tians barusan tidak terlihat seperti dia hanya mencari alasan untuk menolaknya. Tapi apa yang dikatakan Xiao Tians benar, dan dia benar-benar merasakan hal itu di dalam hatinya yang menakutkan. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Nah, apa pendapatmu tentang perasaan itu? Bukannya aku tidak bisa mentolerirnya, hanya saja rasanya itu bukan yang paling benar." "Oke, Komandan Long, aku sudah mengambil keputusan, biarlah, dan Kuil Surga tidak dihitung sekarang. Itu terlalu lemah, bahkan jika pasukan asing ingin mengambil tindakan terhadap Kuil Surga lagi, itu tidak akan semudah itu." Mata Long Zhanguo menyipit dan dia mengangguk penuh semangat dan berkata, "Baiklah, jangan khawatir Tians, jika Xiao-Xiao dari negeri asing itu berani menyerang Kuil Tianshan, kami orang tua tidak akan pernah duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sekarang milik kita Departemen Perang memiliki 9 tingkat kaisar. Tetua Agung bahkan mampu menampilkan kekuatan tempur kaisar tingkat 9, dan sekarang dengan pesatnya peningkatan takdir nasional kerajaan naga, kekuatan kami orang-orang tua masih meningkat." Tetua ketiga juga menarik napas dalam-dalam, mengangguk bangga dan berkata, "Ini strategi yang bagus. Saya merasa setelah beberapa waktu, kita telah sepenuhnya mencerna peningkatan yang dibawa oleh kekayaan nasional kerajaan naga. Tetua pertama kemungkinan besar akan mampu untuk menggunakan kekuatan kaisar. Kekuatan tingkat ke-9 berada pada puncaknya. Dan kami, ketiga orang tua, kemungkinan besar dapat menggunakan kekuatan kaisar tingkat 8. Jika sesuatu terjadi pada Kuil Surgawi, kami akan bergegas keluar wilayah itu secepat mungkin." Tetua ketiga berhenti sejenak dan melanjutkan, "Lagi pula, bahkan jika penjaga aturan itu berani mengambil tindakan lagi, kami tidak takut sekarang." Sama seperti terakhir kali, Tetua Agung langsung menghancurkan 4 penjaga mereka. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tianche berterima kasih kepada semua kakek hari itu, tapi mari kita bicarakan masalah penyegelan Kuil Surga nanti. Sekarang kerajaan naga masih menderita masalah internal dan eksternal, dan situasinya jauh dari sempurna. Stabil, mari kita lihat nanti. Jalan masih panjang." Tetua ketiga dan Long Zhanguo membuka mulut mereka, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka melihat senyuman Xiao Tians dan tidak berkata apa-apa. Hari ini, mereka berdua sekali lagi dikejutkan oleh keluasan pikiran Xiao Tians.
Kuil surga tidak peduli dengan nasib nasional kerajaan naga. Tians tidak membedakan nasib nasional kerajaan naga, Departemen Perang Kerajaan Naga hanya akan menjadi lebih kuat. Ya, inilah hasil tersembunyi setelah keputusan Xiao Tians. Para tetua Departemen Perang Kerajaan Naga semuanya akan menikmati takdir nasional kerajaan naga. Tians, kalau begitu, ucapkan selamat tinggal. Masih banyak hal di Departemen Perang. Tetua ketiga memandang Xiao Tians dengan mata yang rumit dan berkata dengan emosi. Pahlawan tak tertandingi yang mengorbankan hampir segalanya demi kerajaan naga, namun pada akhirnya tidak meminta apapun. Jika ini ditempatkan pada dinasti kuno, itu akan setara dengan seorang jenderal yang mencoba yang terbaik untuk memenangkan pertempuran besar, tetapi ketika seluruh negeri merayakannya, dia memilih untuk pergi secara diam-diam. Baiklah, aku akan mengirimkanmu 2 kakek. Xiao Tians berkata kepada tetua ketiga dan Long Zhanguo sambil tersenyum. Kemudian tetua ketiga dan Long Zhanguo meninggalkan rumah keluarga Tang di bawah pengawalan Xiao Tians, naik kereta dan pergi ke Departemen Perang Naga. Di gerbang rumah keluarga Tang, Xiao Tians menyaksikan dalam diam saat tetua ketiga dan Long Zhanguo pergi dalam diam. Dengan menolak kanonisasi kerajaan naga, kuil surgawi mungkin akan sangat menderita, tapi dia masih bisa menolak. Zhan dan An meninggalkan kuil Tianshan dalam waktu singkat. Pada pertempuran sebelumnya, kuil Tianshan juga menewaskan ratusan tentara. Hilangnya kuil Tianshan sangat besar, tetapi Tianyi dan yang lainnya dipromosikan menjadi Raja Surga, dan semua prajurit yang tersisa juga dipromosikan menjadi Dewa Perang dengan anugerah takdir nasional kerajaan naga. Dengan kata lain, meskipun jumlah orang di kuil Tianshan saat ini telah berkurang hampir seperempatnya, tapi kekuatan kuil Tianshan secara keseluruhan telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, Xiao Tians juga telah memberi perintah kepada Qian Mian sebelumnya. Setelah kembali ke medan perang di luar wilayah kali ini, dia akan memilih beberapa orang kuat yang sesuai dengan filosofi kuil surgawi dan menambahkan mereka ke kuil surgawi. Di atas Qian Mian, dengan gelarku sebagai penguasa istana tingkat kaisar sejati, aku seharusnya bisa merekrut banyak orang kuat untuk mengisi kembali kuil surgawi dengan kekuatan penuhnya, 3.000. 3.000 jenderal, 3.000. Xiao Tians melihat pemandangan jalanan di kejauhan di depannya, dia bergumam, merasa sedikit lebih serius di hatinya. 3.000 tentara kuil Tianshan persis sama dengan 3.000 tentara Tianxia 2.000 tahun yang lalu. Apakah ada hubungannya di sini? Saat berikutnya, senyuman muncul di wajah Xiao Tians dan dia menoleh untuk melihat ke belakang. Dia merasakan istrinya Gao Weiwei datang. Segera Gao Weiwei berjalan ke arah Xiao Tians, menghadap angin sepoi-sepoi, dan berdiri berdampingan dengan Xiao Tians. Dia juga melihat pemandangan jalanan di depannya dan berkata, "Suamiku, kamu menolak lamaran dari tetua ketiga dan Long Shuai, kan?" Pada saat ini, meskipun Gao Weiwei dia bertanya pada Xiao Tians, tetapi nadanya penuh dengan penegasan. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Baiklah, Weiwei, apakah menurutmu aku melakukan kesalahan? Jika aku menerima kanonisasi, maka kamu mungkin akan memiliki suami yang merupakan pahlawan yang tak tertandingi, atau tetua kelima kerajaan naga hehe." Gao Weiwei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berbalik dan memandang Xiao Tians dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Kamu sudah cukup. Saya tidak peduli apakah kamu berasal dari Departemen Perang Kerajaan Naga atau Kuil Surgawi." Gao Weiwei mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Xiao Tians dan berkata, "Suamiku, dalam hatiku, tidak peduli siapa kamu atau apa identitasmu, kamu adalah yang terbaik. Kamu, pahlawan terkuat di hidupku hati." Kata-kata Gao Weiwei sangat tulus, dan matanya juga sangat tulus. Mata yang menatap Xiao Tians penuh dengan cinta. Xiao Tians mengulurkan tangan dan meraih tangan Gao Wei, menatap Gao Wei dalam-dalam dan berkata, "Sayang, kenapa aku merasa kamu berbeda?" "Haha, karena aku mati sekali," kata Gao Weiwei sambil tersenyum. "Hah, mati sekali, Weiwei, kamu?" Xiao Tians mengerutkan kening dan bertanya pada Gao Weiwei. Gao Weiwei menarik napas dalam-dalam, tersenyum dan meraih tangan Xiao Tians dan berkata, "Kamu, ketika kamu dibunuh oleh Jie Qijue di medan perang di luar wilayah, aku pingsan. Tians, kamu tidak tahu, pada saat itu ya Tuhan semuanya runtuh. Jika kamu tidak bisa kembali, aku benar-benar tidak bisa bertahan. Saat itu, aku juga membuat keputusan. Jika kamu tidak bisa bertahan dan pada akhirnya tidak kembali, aku akan pergi bersamamu." Mata Gao Weiwei menjadi sedikit lembab saat dia berbicara, dan dia menatap Xiao Tians dan melanjutkan, "Suamiku, setelah apa yang terjadi terakhir kali, aku dapat melihat banyak hal. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku hanya ingin bersama kamu, aku akan selalu berada di sisimu." Air mata di mata Gao Weiwei hampir jatuh. Dia meninggal sekali. Ciwer bunuh diri di depan mayat dunia 2000 tahun yang lalu. Jadi dalam kehidupan ini,
dia, Gao Weiwei, tidak ingin kehilangan Xiao Tians lagi, dan dia telah lama memutuskan untuk menjadi lebih kuat. Saat itu 2000 tahun yang lalu, Jiwer tidak bersama Tianxia, tetapi dalam hal ini hidup, dia, Gao Weiwei, haruskah aku ingin tinggal bersama Xiao Tians? Melihat Gao Weiwei hendak menangis, Xiao Tians segera menundukkan kepalanya dan mencium lembut wajah cantiknya dan berkata, sayang, jangan menangis. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu lagi di masa depan. Oke, tidak apa-apa jika Xiao Tians tidak mengatakan apa-apa. Saat dia mengatakan ini, air mata langsung membasahi wajah Gao Weiwei. Meskipun dia telah menggabungkan ingatan Jiwer yang kuat 2000 tahun yang lalu, dia tetaplah Gao Weiwei. Meskipun dia kuat, meskipun dia telah sangat menderita dalam 5 tahun terakhir, dia tidak melakukannya. Tidak peduli, tapi dia tidak tahan. Xiao Tians terluka, dan dia merasa sangat tertekan. Oke, tidak apa-apa. Berhentilah menangis. Istriku, jadilah baik dan berhentilah menangis. Xiao Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Gao Weiwei dan memeluknya erat-erat Gao Weiwei dengan lembut. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku jika kamu terluka. Lain kali. Gao Weiwei menangis dan menghentakkan kakinya, menangis sampai hidungnya merah. Matanya juga merah. Xiao Tians yang tertekan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat, jadi dia segera mengambil tisu untuk menyeka air mata Gao Weiwei. Setelah beberapa menit, Gao Weiwei menyeka air matanya dengan tisu dan berhenti menangis. Xiao Tians menghela nafas lega. Di gerbang Tang Mansion, hanya ada 2 orang, Xiao Tians dan Gao Weiwei, yang mengenakan gaun putih, memandang Xiao Tians dengan mata merah dan berkata dengan sangat sedih, berjanjilah padaku, kamu harus memperhatikan keselamatan di masa depan. Iya oke, aku berjanji akan memperhatikan keselamatan di masa depan, kata Xiao Tians kepada Gao Weiwei sambil tersenyum, matanya penuh cinta. Baiklah, Gao Weiwei mengangguk dengan mata merah dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Xiao Tians. Xiao Tians memandang istri cantik di depannya, dan sebuah dorongan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Saat ini, setiap kali ingin menindas Gao Wei di malam hari, Gao Wei menolak karena lukanya belum sembuh. Jadi saat ini, Xiao Tians menundukkan kepalanya dan berbisik kepada Gao Weiwei, sayang, lukaku sudah sembuh, bisakah kita berpelukan? Begitu Xiao Tians selesai berbicara, wajah cantik Gao Weiwei memerah. Menggigit bibir dan memutar matanya, dia menatap Xiao Tians dan berkata dengan curiga, Kamu hanya ingin berpelukan. Hehe, tentu saja, Mungkin, kita bisa melakukan hal lain. Hehe, Xiao Tians juga tersipu saat melihat mata Gao Weiwei, merasa malu. Karena yang dia pikirkan bukan sekedar berpelukan dan berpelukan. Gao Weiwei menggigit bibirnya dan memelototi Xiao Tians, lalu berkata dengan menawan, aku baru saja selesai menangis dan kamu ingin menggangguku. Kenapa kamu seperti ini? Itu. Xiao Tians tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Namun, saat berikutnya, Gao Weiwei tertawa terbahak-bahak. Kemudian Gao Weiwei tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians, oke, aku bercanda denganmu, aku menggodamu. Tidak apa-apa, kata Xiao Tians cepat. Kemudian Gao Weiwei merangkul lengan Xiao Tians. Dia juga pernah ke sini sebelumnya, jadi dia secara alami mengerti apa yang ingin dilakukan pria di sekitarnya padanya. Gao Weiwei merasa panas dan wajahnya sangat merah. Saat berikutnya, Gao Weiwei meraih tangan Xiao Tians dan masuk ke dalam rumah keluarga Tang. Dia berkata kepada Xiao Tians, suamiku, sebenarnya, aku menolakmu sebelumnya karena aku sangat takut lukamu belum sembuh. Lagi pula, lukanya terkoyak, setiap kali kamu bergerak begitu keras. Xiao Tians tersipu, mengangguk dan berkata, baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Setelah itu, Xiao Tians berhenti sejenak saat dia berbicara. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan berkata kepada Gao Weiwei, kalau begitu. Lalu, bisakah kamu lebih proaktif? Wajah cantik Gao Weiwei menjadi semakin merah, dia mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Xiao Tians, dan berkata, aku benci itu. Suamiku, ini masih siang hari. Tidak apa-apa, gelap saat kamu menutup tirai. Suamiku, apa yang harus aku lakukan jika aku tidak dapat menemukan kita nanti? Tidak apa-apa, Xiao Hong dan Xia ada di sini. Mereka akan bermain dengan Xiao Xiao. Jadi, Gao Weiwei dan Xiao Tians berjalan kembali ke kamar sambil mengobrol. Setelah Xiao Tians menipu Gao Weiwei ke dalam kamar, senyuman iblis akhirnya muncul. Gao Weiwei, yang sedang duduk di tempat tidur, menghela nafas putus asa. Dia khawatir sekarang, tapi jangan seperti Yin Chaoge,
dia harus pergi makan malam bersama semua orang nanti. Suamiku, tolong, bersikaplah lembut. Lukamu baik-baik saja. Gao Weiwei akhirnya berkata pada Xiao Tians tanpa berkata-kata. Bab 262. Pada jam 12 pagi, di bagian paling barat dari bagian tengah kerajaan naga, terdapat gunung-gunung yang tak berujung, dan banyak di antaranya menjulang tinggi hingga ke awan. Gunung-gunung itu sangat tinggi dan curam bahkan hingga burung, apalagi manusia, tidak bisa terbang. Namun yang hampir tidak diketahui oleh siapapun adalah ada lebih dari selusin kuil Tao kecil yang terletak di puncak gunung yang menjulang tinggi ini. Tidak ada jalan di puncak berbahaya tersebut, hanya beberapa trotoar kayu kuno, serta beberapa tali besi dan jalan batu yang telah bergoyang selama ribuan tahun. Belum lagi orang biasa, bahkan ahli level God of War pun mungkin tidak bisa benar-benar mendaki jalan pegunungan yang curam tersebut. Saat ini adalah kediaman Sekte King Dao Dao, 9 sekte terkuat yang sangat tersembunyi di Kerajaan Naga. Gunung ini dikelilingi oleh awan dan kabut, dan terdapat medan magnet di langit. Gunung besar yang membentang ratusan meter ini merupakan zona larangan terbang di Kerajaan Naga, dan juga merupakan tempat yang dilarang keras bagi orang biasa. Menginjakan kaki. Pada saat ini, di kuil Tao di tepi tebing tertinggi, di halaman sempit, ada 2 orang Tao tua berjubah hijau dan sanggul di kepala mereka duduk dengan tenang. Kedua penganut Tao tua itu abadi, dengan mata yang dalam dan tulang pipi yang menonjol. Aura di tubuh mereka juga sangat menakutkan, sebanding dengan aura tetua agung. Setelah sekian lama, salah satu lelaki tua berjubah Tao perlahan berkata, "Saudaraku, ada orang yang turun gunung." Dilihat dari aura mereka, mereka seharusnya menjadi pemimpin dinasti kontemporer, tetua pertama Qin Wu dan yang kedua tetua Liu Ce dari Kerajaan Naga. Saat berikutnya, pendeta Tao tua berjubah hijau di seberangnya tersenyum dan berkata, "King Yi, kamu adalah penguasa sekte Tao Qingshan kami. Jika tebakanku benar, Qin Wu dan Liu Ce datang ke sini kali ini, aku khawatir mereka ingin mendapatkan sekte Tao Qingshan. Apa pendapat Anda tentang dukungan Song?" Master dari sekte Qingshan Dao, yang nama Tao-nya adalah King Yi, memiliki aura tingkat kaisar tingkat 9 yang agak menakutkan. Setelah mendengar ini, dia bertanya kepada pendeta Tao tua di seberangnya, "Baiklah, kakak senior Qingshan, apa pendapatmu tentang Qin Wu?" Saat berikutnya, pendeta Tao senior bernama King San, rekan senior dari sekte Tao Qingshan, menjadi serius. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, dia berpenampilan seperti seorang kaisar dari dinasti kuno. Guru Tao King Yi tersenyum, memandang ke arah Tao Qingshan sambil tersenyum, dan berkata perlahan, "Haha. Saya tidak menyangka Anda, kakak senior, memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Qin Wu. Tapi kakak senior, tidak ada yang hebat kaisar di dinasti kuno." Kemudian guru Tao berjubah hijau berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Lalu dia berkata dengan nada serius, "Kakak senior, tahukah kamu apa maksud dari apa yang baru saja kamu katakan?" Pendeta Tao Qingshan tersenyum dan mengangguk, "Yah, saya tahu, tetapi saya masih bersikeras pada perasaan saya. Dan, selain itu, tidak hanya Qin Wu yang memiliki penampilan seperti seorang kaisar yang hebat, tetapi juga orang kedua di komando Liu Ce dan orang ketiga di dinasti saat ini, Zhu Di, memiliki penampilan seperti seorang kaisar agung, dan bahkan 4 tetua, Long Zhan Guo, memiliki penampilan seperti marsal militer dari dinasti kekaisaran kuno." Bas, guru Tao King Yi tiba-tiba menyipitkan matanya, dan hatinya terkejut. Kakak laki-lakinya juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Dan dia umumnya sangat akurat dalam membaca orang. Penganut Tao King Yi bertanya dengan ekspresi yang lebih serius, "Kakak senior, saya tidak menyangka Anda begitu optimis tentang dinasti ini. Apakah ketiga orang itu layak untuk Anda evaluasi?" Pendeta Tao King Yi tersenyum, menatap guru Tao King Yi dengan penuh arti dan berkata, "Haha. Kakak laki-laki, kamu sebenarnya sudah melihatnya sejak lama, kan? Jika tidak, 9 sekte terkuat telah menandatangani kembali perjanjian dengan Qin Wu beberapa hari yang lalu. Anda tidak akan mendukungnya secara diam-diam, bukan?" "Haha, kakak senior bercanda, saya mewakili kepentingan Qingshan Dao, sekte paling kuat. Bagaimana saya bisa terlibat dengan dinasti di kaki gunung? Belum lagi dinasti tertinggi, bahkan tingkat berikutnya dinasti, misalnya kekuatan dinasti Tang 1000 tahun yang lalu, Qin Wu dan lainnya masih jauh kan? Jadi kecuali saya gila, saya akan mendukung mereka." Setelah jeda, guru Tao King Yi melanjutkan, "Selain itu, sekte Tao King Yi kami tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan dinasti di kaki gunung, kan?" Pendeta Tao Qingshan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Yah, sepertinya beberapa dekade yang lalu, ada seorang pemuda Tao yang membawa pedang panjang di punggungnya dan membunuh banyak orang dalam satu malam." "Kakak laki-laki, kamu berkata, anak laki-laki itu saat itu."
70 siapa anak laki-laki itu bertahun-tahun yang lalu. Guru Tao berbaju hijau selalu memiliki senyuman di wajahnya. Dia memandang kakak laki-lakinya sambil tersenyum dan berkata, haha. Kakak senior, kamu tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu. Saya baru 70 tahun sudah tua sekarang. Haha, jadi, siapa yang kamu bicarakan? Apakah dia juga anggota sekte Tao kita? Apakah itu dirimu sendiri? Kakak senior, pendeta Tao Qingshan memperhatikan adik laki-laki di depannya dengan dalam. Melihat wajahnya yang tersenyum, dia tidak bisa menahan kedutan di dalam hatinya. Apakah kamu 70? Ya, usia yang Anda daftarkan pada kebijakan sekte memang 70 tahun. Tapi apakah menurutmu aku bodoh? Kamu berumur 70 tahun. Brengsek, aku tidak bisa berkata-kata, apakah hanya kita berdua yang ada di sini? Jika kamu, Qing Yi, bukan anak laki-laki yang memegang pedang saat itu, aku akan memakan meja di depanku. Tanda seru, tanda seru. Tetapi beberapa orang bersikeras berpura-pura mempercayainya, dan pendeta Tao Qing Yi tidak punya pilihan. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada pendeta Tao Qing Yi, adik laki-laki, jika kamu tidak mengakuinya, lupakan saja. Ini benar-benar bukan aku. Kupikir itu kamu, kakak senior. Haha, guru Tao berbaju hijau terus berkata sambil tersenyum. Pendeta Tao Qingshan yang duduk di seberangnya tidak bisa menahan garis hitam di kepalanya. Tapi adik laki-lakiku sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Dia terlalu malas untuk bertanya lagi, jadi dia melanjutkan, adik laki-laki, jujur saja, bukankah menurutmu dinasti ini sangat tidak normal? Guru Tao berbaju hijau mengangkat alisnya dan berkata perlahan, oh, kakak senior, menurutmu apa yang tidak normal tentang mereka? Menurutku itu normal, dan dinasti ini juga dikelola dengan sangat baik. Setidaknya sekarang rakyat di bawah gunung tidak lagi mati kelaparan. Dia orang yang baik, bukan? Sudut mulut Tao Qingshan bergerak-gerak 2 kali, dan dia berpikir, saya tidak percaya Anda tidak melihatnya. Pendeta Tao Qingshan lelah, tetapi adik laki-lakinya tidak berkata apa-apa. Dia hanya bisa terus berbicara, tentu saja itu tidak normal. Misalnya, nama sederhana, Qin Wu, Liu Che, Zudi. Apakah kamu masih berpikir itu normal, adik junior? Guru Tao berbaju hijau mengangkat alisnya dan bertanya, oh, apa yang tidak normal? Penganut Tao Qingshan sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, Qin Wu tidak akan membicarakannya dulu. Mari kita bicara tentang Liu Che dan Zudi. Kedua nama ini, ribuan tahun yang lalu, adalah nama generasi Kaisar Agung. Tapi hari ini keduanya orang-orang menggunakan nama yang begitu berat, aneh kalau keberuntungan tidak menjadi bumerang. Pendeta Tao Qingshan berhenti sejenak dan melanjutkan, selanjutnya, Qin Wu, wajah Qin Wu sangat mirip dengan tabu dari 2 tahun lalu, jadi saya merasa dinasti ini mungkin melangkah lebih jauh. Jauh, mungkin, kakak senior, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan, kamu tahu. Saat pendeta Tao Qing Yi hendak melanjutkan, guru Tao Qing Yi memotongnya. Kemudian guru Tao Qing Yi berdiri dan berkata, baiklah, saudara senior, itu saja. Para tamu telah tiba, mari kita sambut mereka. Tidak ada tamu di gunung kita selama ratusan tahun. Pendeta Tao Qingshan juga berdiri. Dia masih tidak mengerti apa yang dipikirkan adik laki-lakinya. Dan dia juga sedikit khawatir. Lagi pula, di antara 9 sekte terkuat, pada dasarnya tidak ada yang ingin melihat kebangkitan Departemen Perang Kerajaan Naga. Ya, tidak seorang pun. Dengan restu takdir nasional Kerajaan Naga, setiap orang masih dapat menerima Qin Wu yang dapat mencapai kekuatan tempur tingkat Kaisar tingkat ke-9, tetapi jika ada lebih banyak, atau jika Qin Wu lebih kuat, semua orang tidak akan bisa. Untuk menerimanya, inilah intinya. Demikian pula, sejak zaman kuno, sekte ini telah mencapai batas toleransinya terhadap penguasa dinasti. Bagaimanapun, mereka takut dengan dinasti kekaisaran di masa lalu. Selama dinasti kekaisaran didirikan di negeri ini, akan sangat tidak nyaman bagi sekte-sekte yang kuat ini. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk mempertahankan ortodoksi, Anda akan terpaksa hidup dalam pengasingan dan bersembunyi di mana-mana. Itu adalah pelajaran yang didapat melalui darah dan air mata ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, setelah berkembang hingga saat ini, sekte-sekte tersembunyi di kerajaan naga ini pada dasarnya tidak akan peduli dengan perkembangan dinasti Yamashita. Tidak ada konflik antara kedua belah pihak, namun jika ada dinasti di bawah gunung yang diperkirakan akan maju ke dinasti kekaisaran, maka mereka akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Dan ini juga merupakan alasan penting mengapa tidak ada kerajaan baru yang muncul di negeri ini sejak dinasti kekaisaran terakhir jatuh 2000 tahun yang lalu. Jadi pada saat ini, penganut Tao Qingshan sangat khawatir, mengkhawatirkan adik laki-lakinya, membuat beberapa keputusan impulsif, dan kemudian membuat seluruh sekte Tao Qingshan berdiri di sisi berlawanan dari 8 sekte terkuat. Maka Qingshan Daozong akan berada dalam bahaya. Haha,
Kakak senior, jangan selalu menatapku dengan mata khawatir seperti itu. Kamu bilang aku tidak menggali kuburan leluhur Sekte Qingshan Dao kita, dan aku tidak melakukan apapun yang merugikan Tuhan. Apakah kamu menatapku seperti ini? Pendeta Tao Qingyi berkata tanpa daya. Ketika Pendeta Tao Qingshan mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak hebat. Apa? Mendengarkan maksud Anda, apakah Anda benar-benar berpikir untuk menggali kuburan leluhur klan Tao kita? Apa-apaan? Penganut Tao Qingshan menarik napas dalam-dalam pada saat berikutnya, dan berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi yang sangat serius, adik laki-laki. Tidak peduli apa, yang saya maksud adalah, tidak ada hubungannya dengan dinasti di kaki gunung. Kalau begitu, kita akan berada dalam bahaya. Guru Tao di Qingyi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, oh, saya tahu, kakak senior, sejak kapan kamu menjadi begitu bertele-tele? Kamu terus berbicara, saya tidak terlalu gila, jadi jangan khawatir. Tepat ketika Guru Tao Qingyi selesai berbicara, sosok Penatua Agung Qin Wu dari Kerajaan Naga keluar dari pintu, dan Penatua kedua Liu Ce mengikuti di belakang Penatua Agung. Ketika tetua kedua Liu Ce memasuki halaman kecil, hatinya menegang dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tegang. Di sini, sebenarnya ada dua kaisar tingkat 9 di sini. Dua patung. Tetua Agung Qin Wu menarik napas dalam-dalam, memandang Guru Tao di Xingyi, dengan sungguh-sungguh menundukkan tinjunya dan berkata, Qin Wu, Tetua Agung Kerajaan Naga, memberanikan diri untuk berkunjung. Mohon jangan tersinggung oleh Guru Tao di Xingyi. Pergi. Tapi setelah sesepuh itu membungkuk, Guru Tao berpakaian hijau yang tidak terlihat terlalu tua mengatakan ini kepada sesepuh itu. Dan saat berikutnya, aura tingkat dewa tingkat 9 meledak. Pada saat ini, ekspresi tetua pertama menjadi sangat serius. Tetua kedua Liu Ce bahkan mencabut pedang dari pinggangnya dengan suara bersambung.